Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 jurusan Pengembangan Masyarakat Islam A semester 6. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang perencanaan dan analisis jabatan sumber daya manusia guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang arti dan pentingnya sumber daya manusia. Jadi, perencanaan sumber daya manusia akan dapat dilakukan dengan baik dan benar jika perencananya mengetahui apa dan bagaimana sumber daya manusia itu. Sumber daya manusia atau manpower disingkat SDM merupakan kemampuan yang dimiliki setiap manusia. SDM terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya, kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang andal atau canggih tanpa peran aktif SDM tidak berarti apa-apa. Jadi, apakah sumber daya manusia itu? Jadi, sumber daya manusia itu adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Perilaku seseorang akan dapat ditingkatkan dalam rumah tangga yang sakinah, lingkungan pergaulan yang baik, pembinaan iman yang baik, pelaksanaan hukum yang adil dan tegas, contoh teladan yang menjadi panutan, penghayatan budaya malu, dan lain-lain. Keinginan berprestasi akan dapat ditingkatkan dengan memberikan rangsangan dan daya penggerak sehingga semangat kerjanya meningkat. Fisis rasa dan fisis pikir juga selalu terdapat dalam setiap diri individu. Fisis ini diartikan cara seseorang menilai lingkungan atau bawahannya. Jika fisis rasa lebih dominan dari fisis pikir, seseorang akan menilai lingkungan atau bawahannya berdasarkan like and dislike. Jadi penilaiannya subjektif. Jika fisis pikir lebih dominan dan fisis rasa, seseorang akan menilai lingkungan atau bawahannya berdasarkan right or wrong. Jadi penilaiannya objektif. Nah, manusia dibedakan menjadi 3 golongan menurut arah perhatiannya. Yang pertama yaitu tipe introvert. Jadi jika perhatiannya terutama diarahkan ke dalam dirinya sendiri. Orang-orang ini disebut introvert dengan ciri-ciri egoistis, senang menyendiri, pendiam, kurang bergaul, dan selalu mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan umum. Yang kedua, tipe extrovert. Jadi, tipe extrovert ini jika perhatiannya terutama ditujukan ke sekelilingnya. Orang tipe ini disebut dengan extrovert yang ciri-cirinya berhati terbuka, gembira, ramah tamah dalam pergaulan sosial, dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Yang ketiga, ada tipe ambivert. Jadi, orang-orang ambivert ini adalah orang-orang yang berada di antara extrovert dan introvert. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua tentang perencanaan sumber daya manusia. Jadi, perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning disingkat PSDM merupakan fungsi pertama dan utama dari manajemen sumber daya manusia. PSDM diproses oleh perencana atau planner dan hasilnya menjadi rencana atau plan. Dalam rencana ditetapkan tujuan dan pedoman pelaksanaan serta menjadi dasar kontrol. Tanpa rencana, kontrol tak dapat dilakukan, dan tanpa kontrol, pelaksanaan rencana baik ataupun salah tidak dapat diketahui. Jadi apakah peranan dari PSDM itu? Perencanaan merupakan masalah memilih, yaitu memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activation belief necessary to achieve desired result. Menurut George R. Terry, perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Rencana diartikan sebagai pernyataan dari segala sesuatu yang dikehendaki yang digambarkan dalam suatu pola atau peta-peta, chart, atau pernyataan dari bagian-bagiannya sesuai dengan pola tertentu. Rencana ialah
sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi setiap rencana mengandung dua unsur yaitu tujuan dan pedoman. Human research planning or manpower planning has been defined as the process of determining a manpower requirement and the means for meeting those requirements in order to carry out the integrated plans of the organization. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Siti Ramadhani. C. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Tiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi integrasi dan sinkronisasi atau KIS sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan. Yang keenam, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Yang ketujuh, untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi atau vertikal atau horizontal dan pensiun karyawan. Yang kedelapan, untuk menjadikan dasar dalam melakukan penilaian karyawan. D. Metode Informasi dan Peramalan Perencanaan Sumber Daya Manusia atau PSDM. Metode PSDM ini dikenal atau metode non-ilmiah atau metode ilmiah. Metode non-ilmiah ini diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaannya saja. Rencana SDM ini beresiko cukup besar, misalnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja itu tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, akibatnya timbul mismanagement dan pemborosan yang merugikan perusahaan. Sedangkan metode ilmiah itu diartikan bahwa perencanaan SDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data, informasi, dan peramalan atau forecasting dari perencanaannya. Rencana SDM ini beresiko relatif kecil karena segala sesuatu itu telah diperhitungkan terlebih dahulu. Pada metode ilmiah ini, data dan informasi harus akurat, serta analisis yang baik dan benar. Nah, apakah data dan informasi itu? Data itu adalah kejadian-kejadian nyata pada masa lampau, baik dari data sekunder maupun data primer. Informasi itu adalah hasil proses data, serta memberikan informatif kepada penerimanya. Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang diperoleh menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata, atau dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Nah, perencanaan SDM ini baru dapat dilakukan dengan baik dan benar jika informasi tentang job analysis, organisasi, dan situasi persediaan tenaga kerja diperoleh. Job analysis itu memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, dan alat-alat yang dipergunakan. Nah, job description ini memberikan informasi tentang tugas-tugas dan tanggung jawab seorang pejabat pada suatu jabatan. Job specification ini memberikan informasi tentang kualifikasi SDM yang akan menjabat di suatu jabatan. Job evaluation ini memberikan informasi mengenai berat ringannya pekerjaan, risiko pekerjaan, dan gaji jabatan. Sedangkan job arrangement memberikan informasi untuk memperkaya pekerjaan pada suatu jabatan tertentu yang sifatnya itu vertikal. Nah, sedangkan job engagement ini memberikan informasi untuk memperkaya jenis pekerjaan yang sifatnya horizontal. Work simplification ini memberikan informasi untuk spesialisasi pekerjaan karena perkembangan perusahaan. Organisasi memberikan informasi tentang hal-hal berikut. Yang pertama itu tujuan yang ingin dicapai, apakah laba atau memberikan pelayanan. Jenis organisasi, apakah organisasi ini lini dan staf, fungsional atau komit. Dasar pendepartemenan dan struktur organisasi. Rentang kendali setiap departemen atau bagian. Kepemimpinan organisasi atau individu atau kolektif. Jumlah karyawan dan perincian manajerial dan operasional. Jenis-jenis authority yang didelegasikan dalam organisasi. Tingkat-tingkat posisi pejabat. Situasi persediaan tenaga kerja memberikan informasi tentang hal berikut. Yang pertama, persediaan tenaga kerja dan tingkat kemampuan SDM. Yang kedua, jenis-jenis, susunan umur, tingkat pendidikan, serta penyebaran atau pemerataan tenaga kerja.
Yang ketiga, kebijakan perubahan dan kompensasi pemerintah. Yang keempat, sistem kurikulum dan tingkat-tingkat kependidikan SDM. Nah, apabila informasi-informasi di atas diperoleh perencanaan secara lengkap dan akurat, maka perencanaan SDM ini akan baik dan benar. Nah, jika rencana SDM baik dan benar, relasi MSDM ini akan lancar. Peramalan perencanaan SDM yang baik adalah jika ia dapat meramalkan masa depan dengan cara memproyeksi hasil analisis informasi yang diperolehnya. Peramalan itu biasanya untuk masa 5 tahun yang akan datang. Apabila ramalan-ramalannya mendekati kebenaran, rencana itu baik dan benar, karena ia dapat membaca situasi masa yang akan datang dengan baik. Tujuan peramalan antara lain, yang pertama meramalkan kebutuhan dan persediaan tenaga kerja yang ada, yang kedua meramalkan kemajuan perusahaan dan teknologi sehingga harus dilaksanakan pelatihan dengan kurikulum yang tepat, yang ketiga meramalkan kemajuan pendidikan dan peningkatan kemampuan SDM, yang keempat meramalkan kebutuhan akan jenis-jenis kecakapan yang berlainan dan jenis SDM pada masa yang akan datang, yang kelima meramalkan kebijaksanaan, perburuhan pemerintahan, serta usia, UMR, dan jam kerja. Definisi analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari manajemen sumber daya manusia. Menurut Hasibuan Malayu, pengertian MSDM adalah sebagai berikut. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dari seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Analisis jabatan merupakan kegiatan untuk menciptakan landasan atau pedoman bagi penerimaan dan penempatan karyawan. Dengan demikian, kegiatan perencanaan SDM tidak terlepas dari analisis jabatan. Analisis jabatan adalah kegiatan untuk memberikan analisis kegiatan perencanaan SDM tidak terlepas dari analisis jabatan. Analisis jabatan adalah kegiatan untuk memberikan analisis pada setiap jabatan atau pekerjaan, sehingga dengan demikian akan memberikan pula gambaran tentang spesifikasi jabatan tertentu. Analisis jabatan secara sistematik meliputi kegiatan-kegiatan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasikan pekerjaan atau jabatan. Uraian jabatan atau job description dan spesifikasi jabatan. Dalam organisasi terdapat posisi yang harus diisi melalui pekerjaan yang ada. Posisi pekerjaan yang sudah ada biasa diketahui lewat lowongan-lowongan perusahaan. Henry Simamora menyatakan bahwa analisa jabatan dilakukan setelah pekerjaan dirancang. Karyawan dilatih untuk melaksanakan tugas dan sebaik-baiknya. Ada 3 alasan analisa jabatan dilakukan. Pertama, pada saat organisasi pertama kali dibentuk dan analisa pertama kali dilakukan. Kedua, pada saat dibuat pekerjaan baru. Ketiga, pada saat pekerjaan berubah secara signifikan akibat metode baru, prosedur baru, dan teknologi baru. F. Tujuan analisis jabatan. Analisis jabatan penting dilakukan sebelum diadakan perekrutan tenaga kerja. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan mengadakan analisis pekerjaan yang juga merupakan tujuan dari dilakukannya analisis jabatan. Adapun tujuan analisis jabatan yaitu 1. Memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. 2. Memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. 3. Menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Sedangkan menurut Edwin Flivo, hasil-hasil dari analisis pekerjaan, tepat uraian, dan spesifikasi pekerjaan akan dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Pengabsahan atas prosedur-prosedur pengangkatan. 2. Pelatihan. 3. Evaluasi pekerjaan. 4. Penilaian prestasi. 5. Pengembangan karir. 6. Organisasi. 7. Perkenalan. 8. Penyuluhan. 9. Hubungan perburuhan. Dan yang terakhir penataan kembali pekerjaan. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada. Nah, G. Manfaat analisis jabatan. 1. Perekrutan dalam seleksi analisis jabatan menyajikan informasi tentang apa yang dibawa oleh jabatan
dan karakteristik manusiawi apa yang dituntut untuk melaksanakan kegiatan ini. Informasi uraian jabatan dan spesifikasi jabatan seperti itu digunakan untuk memutuskan orang macam apa yang akan direkrut dan dipekerjakan. Yang kedua, kompetensi informasi analisis jabatan juga hakiki untuk memperkirakan nilai dan kompensasi yang tepat untuk masing-masing jabatan untuk disebabkan karena kompetensi atau seperti gaji dan bonus biasanya tergantung kepada keterampilan dan tingkat pendidikan yang dituntut dari suatu jabatan. Risiko keselamatan, tingkat tanggung jawab dan lain-lain sampai semua faktor yang dinilai melalui analisis jabatan. Kita juga akan lihat bahwa banyak majikan mengklarifikasi jabatan dalam kategori-kategori seperti sekretaris 3 dan 4, dan analis jabatan mensajikan informasi untuk menentukan nilai relatif dari masing-masing jabatan sehingga setiap jabatan dapat diklarifikasi. Nah, yang ketiga, menilai kinerja. Suatu penilaian kinerja membandingkan suatu kinerja aktual dari masing-masing karyawan dan standar kinerjanya. Sering melalui analisis jabatan, para ahli tersebut dapat menentukan standar untuk dicapai dan kegiatan spesifikasi untuk melaksanakan. Nah, yang keempat, pelatihan. Pelatihan informasi jabatan juga digunakan untuk merancang program pelatihan dan mengembangkan karena analisis dan uraian jabatan yang dihasilkan menunjukkan keterampilan dan oleh karena itu pelatihan dituntut. Nah, yang kelima, menentukan kewajiban. Menentukan kewajiban yang tidak dituntaskan analisis pekerjaan juga dapat membantu mengungkapkan kewajiban yang belum ditugaskan. Sebagai contoh, manajer produksi berusaha Anda mengatakan bahwa ia bertanggung jawab untuk melunasi kewajiban, seperti menjadwalkan produksi dan pembelian bahan mentah. Namun, mengatur persediaan bahan mentahan bukan tugasnya. Pada studi selanjutnya, Anda mengetahui bahwa tidak satu pun dari orang produksi lainnya yang bertanggung jawab untuk menegur persediaan bahan mentah. Anda mengetahui dari tinjauan pekerjaan lain yang serupa bahwa harus ada seorang yang mengatur persediaan dan telah mengungkapkan kewajiban yang belum ditugaskan untuk ada analisis pekerjaan. Nah, yang keenam, memenuhi EEO. Analisis pekerjaan juga memainkan peran besar dalam memenuhi EEO. Pedoman seleksi karyawan yang seragam Kantor Federal AS menetapkan bahwa analisis pekerjaan adalah langkah penting dalam menvalidasi semua aktivitas para personil. Henry Shimamura menyebutkan manfaat dari analisis pekerjaan adalah membantu dalam mengkomunikasikan harapan sebuah pekerjaan terhadap si pemegang jabatan, menyelah dan rekan sejawatnya dengan menjabarkan apa yang dibutuhkan, bagaimana kualifikasi orang yang akan memegangnya, kapan waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan pekerjaan baru itu, bagaimana syarat-syarat yang akan dibutuhkan, maka akan terjadi efisiensi pemakaian tenaga kerja dan optimasi produktivitas. Nah, di sini rincian Shimamura menjelaskan setidaknya terdapat 9 macam dari analisis pekerjaan itu. Yang pertama, analisis penyusunan
kepegawaian. Dalam analisis penyusunan kepegawaian seseorang, manajer akan mencari informasi tentang pekerjaan dan mengolahnya guna menyusun struktur kepegawaian. Dan yang kedua, desain organisasi. Analisis pekerjaan bisa menjadi sejenis audit. Dalam suatu organisasi, Shimamura menyebutkan bahwa analisis pekerjaan sering diaplikasikan dalam desain dan redesain pekerjaan tertentu serta pekerjaan terkait lainnya yang tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan perilaku organisasional yang signifikan. Dan yang ketiga, redesain pekerjaan dapat dikaji atau dikaji ulang ketika pekerjaan itu telah dipakai untuk meningkatkan metode pekerjaan. Dan yang keempat, telah dan perencanaan kinerja analisis pekerjaan menciptakan informasi, perencanaan dan evaluasi kinerja lebih akurat dan yang merupakan hal yang bersifat fundamental. Yang kelima, sukses manajemen. Sukses manajemen tidak lepas dari analisis jabatan karena profil pekerjaan yang dibuat akan menentukan apa saja aktivitas utamanya. Dan yang keenam, pelatihan dan pengembangan lewat analisis jabatan. Dan yang ketujuh, jalur karir. Dan jalur karir merupakan jabatan secara eksplisit dari urusan alternatif. Dan yang ke-8, kriteria seleksi output. Dan yang ke-9, evaluasi pekerjaan. Analisis jabatan memberikan deskripsi atau gambaran tentang suatu pekerjaan atau langsung pada penelitian terhadap sistem yang ada. H. Langkah-langkah jabatan. Menentukan penggunaan hasil informasi. Analisis pekerjaan artinya menganalisis harus mengetahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi analisis pekerjaan karena hasilnya akan digunakan untuk menentukan jenis data yang dikumpulkan dan teknik pengumpulan datanya. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Artinya, menganalisis harus mengumpulkan dan mengkualifikasi data meninjau informasi latar belakang seperti bagan organisasi, bagan proses, dan uraian pekerjaan. Dan yang ketiga, menyeleksi muakal jabatan yang akan dianalisis. Artinya, penganalisis harus memiliki beberapa muakal jabatan untuk dianalisis. Hal ini perlu dilakukan untuk menghemat biaya dan waktu jika banyak pekerjaan yang akan dianalisis. Yang keempat, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Artinya, menganalisis kemudian mengadakan analisis pekerjaan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerja, perilaku karyawan yang diperlukan, kondisi kerja, dan syarat-syarat personal yang akan melaksanakan pekerjaan. Dan yang kelima, menunjukkan informasi dan pihak-pihak yang kepentingannya. Artinya, menganalisis pekerjaan menyediakan informasi tentang hakikat dan fungsi. Hakikat dan fungsi pekerjaan. Informasi hendaknya diverifikadengannya. Pekerjaan akan melaksanakan pekerjaan itu serta atasan langsung karyawan bersangkutan. 6. Menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Artinya, menganalisis pekerjaan, kemudian menyusun uraian pekerjaan, uraian jabatan, dan evaluasi pekerjaan. Yang ketujuh, meramal perhitungan perkembangan perusahaan. Artinya, menganalisis harus juga memperhitungkan atau meramal pekerjaan uraian pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan, apakah di kemudian hari diperlukan pengayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan,
penyederhanaan pekerjaan dalam perusahaan. Sekian.